Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil liqa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kepada para jamaah salat Isya Masjid Al-Falah yang saya hormati dan saya muliakan, terlebih kepada Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Falah yang saya hormati, saya muliakan, lebih-lebih kepada para sesepuh, pini sepuh ingkang tuhu kinapekten dahat kinormatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, diberikan kekuatan sehingga kita bisa datang ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu Masjid Al-Falah. Tidak lain tidak bukan kedatangan kita ke tempat ini adalah dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga Allah menerima salat Isya kita semua. Semoga salat Isya kita nanti akan menjadi penerang kubur kita dan penerang perjalanan kita menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita punya harta, ketika kita punya uang yang lebih, itu biasanya kita ingin memiliki apapun yang kita sukai karena duitnya lagi banyak. Ya, yang perabot rumahnya belum lengkap dilengkapi. Yang rumahnya kurang bagus diperbagus. Yang belum punya kebun beli kebun, yang belum punya sawah beli sawah. Yang belum punya ladang, beli ladang. Yang belum punya kendaraan, beli kendaraan. Yang sudah punya kendaraan, merasa bosan, pengen beli yang baru. Ya, itulah manusia. Ketika ada orang yang mengingatkan agar kita jangan terlalu boros di dalam membelanjakan harta kita, jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Yo, uangkan uang-uangku sendiri. Yo, duitkan duit-duitku dewe. Benar. Dan itu fitrah. Itu manusiawi. Ketika kita punya uang, punya harta, kita ingin membelanjakan sesuai apa yang kita inginkan, itu wajar. Fitrah, manusiawi. Sebenarnya tidak ada persoalan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi persoalan adalah
tatkala kita membelanjakan harta kita, ya, tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan yang punya uang pengen melengkapi perabot rumahnya, monggo silahkan. Yang rumahnya kurang bagus diperbagus, monggo silahkan. Yang belum punya kendaraan, beli kendaraan, silahkan. Ya, tidak ada masalah, tidak ada persoalan sebenarnya tatkala kita membelanjakan harta kita sendiri. Akan tetapi yang jadi persoalan adalah tatkala kita keliru di dalam membelanjakan harta kita. Ya, tatkala kita salah di dalam mempergunakan harta kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali dalam hadis-hadisnya memberikan arahan kepada kita. Kita ketika diberi harta oleh Allah, harus kita belanjakan kemana harta kita? Harus kita gunakan untuk apa? Ini yang penting. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa harta itu akan menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian itu akan menjadi sumber malapetaka. Apakah ketika kita diberi harta oleh Allah, diberi rezeki, itu adalah merupakan musibah? Apakah ketika kita diberikan anak keturunan itu juga musibah? Bukankah itu semua adalah nikmat dari Allah? Kenapa Allah katakan itu sebagai fitnah? Jawabannya adalah anak, harta yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu adalah asalnya adalah nikmat dari Allah. Nikmatun minallah. Akan tetapi nikmat tersebut akan berubah menjadi malapetaka, bahkan Allah katakan menjadi fitnah, dalam ayat yang lain dikatakan menjadi musuh bahkan. Itu tatkala kita salah di dalam mentasarrufkan harta yang kita miliki, tatkala kita salah mensikapi harta dan anak-anak yang Allah berikan kepada kita. Jadi kesimpulannya, monggo silahkan, nggak ada yang punya hak protes kepada kita tatkala kita membelanjakan sebagian harta kita untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Hanya yang perlu kita perhatikan baik-baik adalah kita harus paham kemanakah harta kita ini akan kita belanjakan dan untuk apa. Apakah harta kita belanjakan dalam urusan-urusan yang diridhoi Allah ataukah yang dimurkai Allah? Apakah harta kita akan kita belanjakan untuk hal-hal yang akan mendatangkan musibah dan malapetaka dari Allah, sehingga harta yang tadinya itu adalah kenikmatan dari Allah nantinya akan berubah menjadi malapetaka seperti yang Allah katakan menjadi fitnah tadi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita semua agar kita berhati-hati di dalam membelanjakan harta yang kita miliki. Ojo mentang-mentang duit-duite dewe. Jangan mentang-mentang itu uang-uangnya sendiri, harta-hartanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada kita, kekayaan banyak ataupun sedikit, ya, itu dari satu sisi adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi dari sisi yang lain itu adalah amanah. Ya, itu semua adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa addul amanata ila man i'tamanak. Tunaikanlah amanah yang diberikan kepadamu kepada orang-orang, kepada siapa-siapa yang seharusnya menerima amanah tersebut. Ya. Ketika kita salah di dalam mentasarrufkan harta yang Allah berikan kepada kita, jangankan di akhirat nanti, di dunia saja kalau kita salah, kita akan
merasakan kadang-kadang, bahkan sering sekali kita akan merasakan secara langsung kontan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana malapetaka yang ditimbulkan oleh harta yang kita salah gunakan. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah mengingatkan, berikanlah sesuatu kepada siapa yang memiliki hak untuk mendapatkan. Hadis itu mengisyaratkan bahwa harta yang Allah berikan kepada kita ini adalah amanah yang harus kita tunaikan. Di sana ada anak dan istri yang mereka punya hak untuk mendapatkan bagian dari harta kita, nafkah dari kita. Di sana ada orang-orang fakir yang mereka juga tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, ada di antara mereka yang punya hak terhadap sebagian dari harta kita. Belum lagi nanti fisabilillah, ya, seperti pembangunan masjid, pembangunan madrasah-madrasah, atau berbagai hal yang menjadi sarana penopang tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya juga membutuhkan infak dari sebagian harta kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mengingatkan kita tentang harta-harta yang akan menjadi fitnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi ya pernah mengingatkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Nanti di hari kiamat setiap hamba tidak akan bisa beranjak dari tempat berdirinya, tidak akan bisa melangkahkan kakinya pindah dari tempat berdirinya. Maksudnya di mahsyar, di hari pengadilan. Sampai dia ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya terlebih dahulu, dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu tentang umurnya. Umurnya dihabiskan untuk apa? Mungkin ada di antara kita umurnya sampai 60 tahun, ada yang sampai 70 tahun, ada yang sampai 80 tahun. Umur sepanjang itu digunakan untuk apa? Nanti akan ditanya. Yang kedua, wa an jismihi fima ablah. Dan tentang anggota badannya, jasadnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selama hidupnya itu jasadnya digunakan untuk apa? Tangannya digunakan untuk apa? Matanya digunakan untuk apa? Telinga, kakinya digunakan untuk apa sepanjang hayatnya? Semuanya akan ditanya. Dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu. Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Harta kita banyak apa sedikit, ya. Kita menjadi orang miskin yang punya duit cuma sedikit, bahkan mungkin sering tidak punyanya, kadang punya kadang enggak gitu ya. Itu nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Misalkan ada sebagian orang ditakdirkan Allah menjadi orang miskin, gajinya dalam sebulan nggak mesti ada, atau mungkin dalam sepekan kadang-kadang dapat gaji 200.000. Kalau pas ada kerjaan kadang-kadang 100.000, bayangkan. Ya, walaupun hanya sedikit, anggaplah dalam sepekan cuma dapat 100.000, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi yang hartanya banyak, yang gajinya per bulan sudah ya jutaan rupiah, bahkan mungkin ada yang M. Itu semua juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wa an ilmihi madza amila bih. Yang terakhir atau yang keempat adalah tentang ilmu yang kita miliki. Pengetahuan ilmu yang kita ketahui itu apakah kita amalkan atau tidak? Ya. Di masjid kita pengajian sepekan bisa berapa kali Pak di sini Pak? Pengajiannya dalam sepekan.
2 kali dalam sepekan. Kalau dalam sebulan, subhanallah, berarti dalam sebulan kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang hukum Allah itu sangat banyak sekali. Maka nanti di hari kiamat kita akan ditanya, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita ketahui itu apakah diamalkan ataukah tidak. Rasulullah SAW memberikan informasi nanti di hari kiamat kita tidak akan beranjak dari tempat berdiri kita sampai dimintain pertanggungjawaban 4 hal. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima wada'ah. Kita dapat harta dari mana kita dapatnya, pekerjaannya halal apa haram. Yang kedua adalah dibelanjakan untuk apa, digunakan untuk apa harta yang kita miliki, entah sedikit entah banyak. Jangan karena merasa duit saya kan cuma sedikit, ya, walaupun harta kita cuma sedikit tetap nanti akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi kalau hartanya banyak. Makanya nanti di akhirat seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, bahwa orang-orang fuqara itu hisabnya paling ringan, ya, hisabnya paling ringan. Kenapa? Karena hartanya sedikit. Adapun para aghnia itu hisabnya lama, ya. Akan tetapi walaupun harta kita sedikit, tetap kita tidak bisa terbebas dari namanya pengadilan, mempertanggungjawabkan harta yang telah Allah berikan kepada kita walaupun cuma sedikit. Tadi dalam hadis dikatakan min aina iktasabahu, harta itu kita dapatkan dari mana, berarti pekerjaannya apa, profesinya apa. Yang kedua adalah harta itu dibelanjakan untuk apa. Jadi kita akan ditanya dari 2 sisi. Pertama ditanya dari sisi dari mana kita mendapatkan harta. Yang kedua kita tasarrufkan untuk apakah harta tersebut, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya harta yang bermanfaat dan adanya harta yang akan menjadi malapetaka. Ya. Harta yang bermanfaat itu adalah harta yang kita tasarrufkan pada jalan yang benar, diberikan kepada siapa yang memiliki hak untuk mendapatkannya, baik itu hak diri kita pribadi, hak anak istri kita, keluarga kita, ibu bapak kita, kerabat kita, tetangga kita, ataupun orang-orang fakir, ya. Maka itulah yang bermanfaat, dibelanjakan dalam hal yang diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Harta yang akan membawa manfaat kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat itu adalah harta yang kita belanjakan sesuai pada tempatnya, ya. Dibelanjakan sesuai pada tempatnya. Adapun orang yang membelanjakan hartanya tidak sesuai pada tempatnya, berarti telah menyalahgunakan harta tersebut, berarti telah mengkhianati amanah pada harta tersebut. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat menyebutkan tentang harta yang sangat bermanfaat. Harta yang sangat bermanfaat itu adalah harta yang dibawa mati. Apakah harta yang dibawa mati itu? Harta yang diinfakkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan salah paham dengan kata-kata infak. Karena mohon maaf kebanyakan orang kalau mendengar kata-kata infak itu yang diingat adalah kotak infak yang ada di masjid. Ini keliru, ya. Jadi yang ada di benak kebanyakan orang kalau dengar kata-kata infak yang diingat adalah kotak infak di masjid. Tidak benar. Infak
yang makna lainnya adalah nafaqah. Itu adalah harta yang kita berikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima. Ya. Di antaranya siapa? Anak dan istri. Dalam satu hadis disebutkan kita memberikan haknya anak istri, memberi nafaqah. Itu disebut nafaqah untuk mereka. Nafkah sudah jadi bahasa Indonesia. Itu juga bernilai infak dan itu juga berpahala. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyebutkan sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang terdekat. Siapa yang terdekat kita? Anak istri kita, ibu bapak kita. Lebih jauh lagi adalah kerabat kita yang berhak menerima. Makanya sebagian ulama mengatakan mana yang lebih baik? Berinfak kepada fakir miskin yang masih ada hubungan kerabat atau fakir miskin yang tidak ada hubungan kerabat. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak bahwa infak kepada orang fakir yang paling utama adalah orang fakir itu adalah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Sehingga kalau kita mau membantu fakir miskin, pertama yang kita lihat fakir miskin yang lebih dekat hubungannya dengan kita, baik hubungan kekerabatan ataupun hubungan tetangga. Ada sebagian orang itu rajin berinfak, tapi infaknya keluar kota, ya kan? Suka transfer uang jutaan rupiah ke Palestina, ya tidak salah. Untuk membantu saudara kita yang tertindas di Palestina, tidak salah. Ada lagi sekarang membantu saudara-saudara kita di Somalia yang miskin-miskin itu tidak salah. Terus yang salah apa? Yang salah adalah tatkala kita rajin menginfakkan sebagian harta kita kepada orang duafa yang jauh, sementara kita lupa dengan kerabat kita yang miskin, tetangga sebelah kita yang miskin, orang-orang yang dekat dengan kita. Makanya kata para ulama, berinfak itu yang paling utama adalah al-aqrab fal-aqrab. Jadi yang paling dekat dulu. Sebagaimana dakwah Rasulullah SAW pertama kali diperintahkan berdakwah adalah apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan serulah kaummu dari kalangan kerabat dekatmu. Ada seorang ustadz suka ceramah keluar kota, tapi anak istrinya nggak pernah diceramai. Bahkan kalau sekarang ceramahnya bukan luar kota lagi, luar negeri. Nah ini kan luar negeri nih Pak ya. Saya berdosa ketika saya ceramah sampai seperti ini, jauh-jauh dari meninggalkan rumah, sementara yang di rumah anak istri saya nggak pernah diceramai, nggak pernah dinasehati. Demikian juga kata para ulama, yaitu apa kata mereka? Sedekah, infak. Maka infak itu al-aqrab fal-aqrab. Dan setiap orang memiliki hak. Jadi mohon tidak salah faham dengan kata-kata infak, karena kebanyakan orang kalau mendengar kata-kata infak itu yang diingat adalah kota infak atau kota amal yang ada di masjid. Ya, itu terlalu sempit. Jadi infak itu maknanya luas, yaitu kita memberikan hak tasarruf harta yang kita miliki dari kalangan orang-orang yang memiliki hak kepada kita. Yang memiliki hak kepada kita itu banyak. Pertama, diri kita sendiri. Yang kedua adalah anak istri. Yang ketiga adalah kedua orang tua kita. Kemudian kerabat. Kemudian al-fuqara wal masakin. Baik fuqara masakin itu kerabat kita atau tetangga kita atau orang yang lebih jauh dari kita. Semuanya diatur di dalam ajaran agama Islam. Kemudian Islam juga membenci seseorang yang suka berfoya-foya dengan hartanya, bersikap tabdzir, boros berlebihan di dalam membelanjakan hartanya.
Sementara di sana ada yang lebih penting, lebih membutuhkan, tapi justru hartanya dibelanjakan kepada yang kurang penting. Masuk dalam kategori tabdzir. Dan tabdzir itu ancamannya tidak sepele. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengancam, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka memboros-boroskan harta, menghambur-hamburkan harta, itu adalah menjadi saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan padahal setan itu makhluk yang sangat kufur kepada Allah. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang suka memubazirkan harta. Tabzir. Dalam tafsirnya disebutkan seperti Imam Mujahid dan yang lain ketika menafsirkan kata-kata mubazir, tabzir, memubazirkan harta itu artinya membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Atau membelanjakan harta pada tempatnya akan tetapi melewati kebutuhan yang semestinya. Itu disebut mubazir atau tabzir atau israf. Itu ancamannya nggak main-main. Contoh sederhana Bapak Ibu sekalian, misal kita membeli perabot rumah yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Sementara kita tidak membeli perabot rumah yang sebenarnya kita butuhkan. Contohnya apa? Kompor misalkan ya. Ibu-ibu itu di dapur kalau nggak ada kompor kan nggak bisa masak ya. Sudah tahu kompornya rusak, ya. Kompornya sudah nggak bisa dipakai. Bukannya beli kompor atau membelanjakan uangnya untuk memperbaiki kompor, akan tetapi malah membeli perabotan-perabotan seperti piring gelas yang mewah-mewah. Sementara ada yang lebih penting dari itu. Ini juga termasuk salah di dalam membelanjakan harta. Ya. Makanya kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, subhanallah, Islam ini mengajarkan kepada umat Islam agar membelanjakan harta itu dengan sebaik mungkin. Pertama, al-aham fal-aham. Harta itu hendaknya dibelanjakan kepada sesuatu yang paling penting. Satu. Kemudian yang kedua, tidak boleh tabdzir. Tabdzir itu adalah bersikap boros berlebihan. Ya. Apalagi yang ketiga, yang lebih tidak boleh lagi, yang ketiga adalah membelanjakan harta dalam hal yang diharamkan. Itu semuanya disebut idha'atul mal. Itu semuanya disebut menyia-nyiakan harta. Yang mana dalam hadis yang dibawakan Imam Bukhari di sini, hadis yang kedua dalam bab ini, ya, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah. Ya, beliau pernah menulis surat kepada sahabat Mughirah bin Syu'bah, yang isi suratnya adalah meminta agar dituliskan sabda-sabda Nabi, wasiat-wasiat Nabi, agar dituliskan dan disampaikan kepada beliau dengan mengatakan, uktub li bisyai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuliskanlah untuk saya apa yang pernah Anda dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah menuliskan hadis-hadis Nabi yang dikirim kepada Muawiyah. Salah satu hadis yang dituliskan dan dikirimkan adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qil wa qal wa idha'atil mal wa kasratis su'al wa an man'i wahatin wa uququl ummahat wa an wa'dil banat. Ini salah satu hadisnya. Salah satu hadis yang ditulis dikirimkan kepada Muawiyah adalah Rasulullah pernah melarang satu qil wa qal. Qil wa qal itu artinya suka menyampaikan semua apa yang pernah didengar. Semua yang didengar disampaikan kepada orang, semua yang didengar disampaikan kepada orang tanpa meng-cross-check atau mengklarifikasi terlebih dahulu kebenaran apa yang didengar itu. Pokoknya setiap ada yang ngomong langsung disampaikan lagi kepada yang lain. Dengar ada orang ngomong, sampaikan kepada yang lain.
Ini namanya qil wa qal, tidak boleh. Apalagi zaman sekarang, media sosial. Ada yang Facebook, ada yang Instagram, minimalnya WhatsApp. Ada yang share perkataan tertentu, baca. Kadang-kadang yang dibaca cuma judulnya, langsung pencet, oper sana, transfer sana, transfer sana. Dalam hitungan detik, satu kali sentuh, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ini termasuk qil wa qal, nggak boleh. Ya. Jadi kita harus terbiasa namanya tabayyun, klarifikasi setiap mendengar ada informasi, ada berita. Ya. Termasuk apa yang saya sampaikan ini harusnya bapak-bapak nanti pulang klarifikasi, cross check apa yang saya sampaikan ini bener nggak hadisnya kan gitu. Harusnya. Yang kedua, wa idha'atil mal. Nabi melarang umatnya menyia-nyiakan harta. Apa yang dimaksud menyia-nyiakan harta? Menyia-nyiakan harta ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang haram. Ya. Untuk hal-hal yang haram-haram. Termasuk untuk nyuap, termasuk untuk riba, transaksi ribawi. Ya. Untuk membeli hal-hal yang merupakan sarana-sarana terlaksananya perkara-perkara yang haram. Ini jelas berdosa, dosa besar. Kemudian yang kedua, dibelanjakan untuk perkara yang halal akan tetapi berlebihan. Ini termasuk idha'atul mal yang disebutkan dalam hadis tadi. Membelanjakan harta secara berlebihan ini masuk dalam kategori mubadzir atau tabdzir. Ya, karena melebihi batas. Ya. Beli pakaian berlebihan sampai lemarinya nggak muat. Padahal yang dipakai cuman itu-itu saja. Yang paling-paling ibu-ibu, bapak-bapak, pakaian panjenengan di lemari itu ada berapa style. Itu kan yang sering dipakai ya itu-itu aja. Yang kita sukai kan. Yang nggak disukai gimana? Disimpan bertahun-tahun di lemari itu nggak dimanfaatkan sama sekali. Sudah begitu, lihat baju yang baru lagi, beli lagi. Ada yang baru lagi, beli lagi. Demikian juga kendaraan. Ya, kendaraannya sudah cukup, tapi merasa kurang bagus, beli lagi. Ya. Nanti keluar produk mobil yang baru lagi, beli lagi. Dan seterusnya sampai akhirnya mobilnya banyak sekali, kebanyakan mobil. Sampai ada yang punya mobil sekian ribu mobil. Subhanallah. Akhirnya yang pakai orang lain. Intinya, kalau harta kita belanjakan sampai melewati kebutuhan kita, sehingga apa yang kita belanjakan itu menjadi hal yang tidak berguna, bahkan mungkin bisa disalahgunakan orang lain untuk hal-hal yang maksiat, maka itu termasuk idha'atul mal yang dilarang di dalam hadis tersebut. Itu namanya mubadzir. Dan ancamannya nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Dalam surat Al-Isra ayat 27 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang memubadzirkan harta, mereka menjadi teman-temannya setan. Padahal setan itu adalah sangat kufur kepada Tuhannya. Ya, subhanallah. Jadi perbuatan tabdzir, memubadzirkan harta, ini masuk dalam kategori dosa besar, bukan dosa kecil. Sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman di dalam Al-Quran. Ya. Setiap yang ada ancaman di dalam Al-Quran, perbuatan-perbuatan dosa yang diancam di dalam Al-Quran dengan ancaman-ancaman oleh Allah, itu masuk dalam kategori dosa besar. Inilah Bapak Ibu sekalian apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Kemudian kesimpulannya adalah
Seorang muslim yang baik itu akan membelanjakan hartanya dalam hal yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap muslim yang baik dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum membelanjakan hartanya. Seorang muslim yang baik pertama berpikir, memikirkan terlebih dahulu matang-matang cara mendapatkan harta. Seorang muslim yang baik tidak mau mendapatkan harta dengan cara yang haram. Itu satu. Kemudian yang kedua, seorang muslim yang baik setelah mendapatkan rizki harta dari Allah, maka dia berpikir untuk membelanjakannya harus sesuai dengan ridho Allah. Ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana para salafus soleh terdahulu, mereka membelanjakan harta mereka, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, mereka benar-benar akan belanjakan harta mereka di jalan yang diridhoi oleh Allah. Salah satu contoh, ada sebuah kisah yang menarik. Ini bagaimana kita akan melihat dan mudah-mudahan bisa mengambil ibrah bagaimana para sahabat terdahulu membelanjakan harta mereka. Salah satu contoh adalah ketika turun ayat surat Ali Imran ayat 92 yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhiril ayat. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian bisa menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Anas bin Malik, ini terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik menyampaikan, ketika turun ayat ini, Abu Talhah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, innallaha yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhir ayat. Ya Rasulullah, Allah berkata di dalam ayatnya, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kalian sukai. Ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai, yang saya miliki adalah kebun saya, yaitu kebun Biraha. Ya. Jadi Abu Talhah pada waktu itu memiliki sebuah kebun yang sangat luas di depan Masjid Nabawi. Tapi Masjid Nabawi yang dulu ya. Ya, mungkin sekarang sudah masuk bagian masjid itu mungkin barangkali. Ya, di depan Masjid Nabi pada waktu itu ada sebuah kebun. Kebun itu kepunyaan sahabat Abu Talhah. Yang mana Abu Talhah memberi nama kebun itu dengan nama Biraha. Yang kebun itu banyak pohon-pohon buahnya, kemudian ada kolamnya dan seterusnya. Itulah harta yang paling dicintai oleh Abu Talhah. Ketika turun ayat ini, beliau datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah kebun saya ini. Ya. Sekarang ya Rasulullah, kebun saya ini saya sedekahkan kepada Allah. Saya sedekahkan sekarang. Saya berharap nanti akan mendapatkan kebaikan. Saya berharap kebun saya ini akan menjadi tabungan saya di akhirat kelak. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Ya Rasulullah, gunakanlah kebun saya ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Silahkan ya Rasulullah, begitu. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pakai aji mumpung ya. Ya, Rasulullah tidak pernah memanfaatkan harta umatnya untuk keperluan yang tidak sesuai dengan apa yang diridhoi Allah. Apa kata Rasulullah kepada Abu Talhah? Bagilah hartamu ini, bagilah kebunmu ini
Pertama untuk kerabat-kerabatmu. Berikanlah hak mereka dari kebun ini. Kemudian sebagian untuk agama Allah. Jadi Rasulullah tidak ambil semua. Tidak mentang-mentang Abu Talhah memberikan semua kebunnya tersebut terus langsung diterima oleh Rasulullah untuk kepentingan agama Allah. Tidak. Karena Rasulullah tahu bahwasanya setiap harta yang dimiliki semua orang itu ada yang punya hak di sana. Banyak. Di antaranya ahli waris, kerabat, orang tua, anak dan istri, suami dan seterusnya. Maka Rasulullah katakan kepada Abu Talhah, bagilah kebunmu ini untuk kerabat-kerabatmu dan nanti sebagiannya adalah untuk agama Allah. Tidak diambil semua. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, satu, para sahabat itu benar-benar menginginkan harta mereka ditasarufkan dalam perkara yang diridhoi Allah. Ya. Para sahabat itu sangat ingin sekali mentasarufkan harta mereka dalam hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun mereka harus menginfakkan harta yang paling mereka cintai, pasti mereka akan infakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW secara tidak langsung mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa semua harta yang kita miliki, yang dimiliki oleh manusia, itu ada di sana orang-orang yang berhak mendapatkan hak bagian dari harta tersebut. Baik ketika si pemilik harta itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia nanti akan berubah harta itu menjadi harta warisan. Ketika pemiliknya masih hidup, maka bagian dari harta yang dimiliki, di sana ada orang-orang yang punya hak untuk mendapatkan bagian. Makanya ada yang namanya nafkah, ada yang namanya infak, ada namanya sedekah, ada yang namanya hibah. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita di dalam membelanjakan harta yang kita miliki entah sedikit ataupun banyak, itu mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah harta kita tidak akan sia-sia. Dan itulah harta yang bermanfaat untuk kita di dunia sampai di akhirat nanti. Kalau harta kita ini kita berikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, kita belanjakan dalam perkara-perkara yang memang sesuai dengan ridho Allah. Ya, likulli insanin, setiap orang akan mendapatkan hak dari apa harta yang kita miliki sesuai dengan haknya dan sesuai dengan batas kadar harta yang kita miliki, maka harta kita ini akan bermanfaat di kehidupan dunia ini bahkan nanti sampai di akhirat. Sehingga harta kita ada yang kita berikan haknya kepada anak istri, ada yang kita berikan kepada orang tua kita, ada yang kita berikan kepada fuqara, ada sebagian dari harta kita yang kita berikan untuk agama Allah. Maka tidak tersisa secuil pun dari harta yang kita miliki, melainkan semuanya akan bermanfaat. Dan itulah sebenarnya harta yang kita bawa mati nanti. Ya, harta yang kita bawa mati. Terlebih adalah harta yang kita nafkahkan, infakkan di jalan Allah, seberapapun nominalnya. Kebun saya sedekahkan untuk Allah. Saya mengharapkan akan mendapatkan kebaikannya, dan saya berharap kebun saya nanti akan jadi tabungan di akhirat. Jadi Abu Talhah ini mengharapkan kebun Biroha ini bukan hanya dimiliki di dunia, akan tetapi berharap nanti juga akan jadi simpanan di akhirat. Kita harus bisa benar-benar memanage semaksimal mungkin harta yang kita miliki. Jangan sampai kita termasuk apa yang dilarang oleh Nabi, idha'atul mal tadi, menyia-nyiakan harta, sehingga kita masuk dalam ancaman dalam Al-Quran, harta kita tidak bermanfaat untuk kita, justru jadi fitnah. Ya, Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, jangan sampai harta kita sedikit ataupun banyak akan menjadi fitnah nanti di hari kiamat.
Kita berharap tentunya harta kita ini akan bermanfaat di dunia dan kita rasakan manfaatnya di akhirat. Sehingga setiap kita ingin membelanjakan harta kita, kita harus berpikir terlebih dahulu. Kira-kira ini bermanfaat apa tidak? Kira-kira ini dosa apa tidak? Kira-kira ini mubazir apa tidak? Kebanyakan orang kalau pas lagi rezekinya banyak, itu biasanya nggak sempat mikir. Nggak sempat mikir manfaat dan tidaknya kita membelanjakan harta yang kita miliki. Tapi yang ada di dalam pikirannya adalah nafsu. Uangnya lagi banyak, untungnya lagi besar, atau gajinya lagi naik misalkan, penghasilannya lagi banyak, omsetnya semakin banyak, itu lupa memikirkan manfaat dan mudarat dari membelanjakan harta tersebut. Kebanyakan terus pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Maka kalau dasar yang mendasari kita membelanjakan harta kita adalah nafsu, maka bisa dipastikan harta tersebut nanti akan menjadi harta yang sia-sia, bahkan akan menjadi fitnah, bahkan akan menjadi musibah dan malapetaka bagi kita semuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah di samping kita tidak boleh idha'atul mal, di sana juga ada hadis-hadis yang melarang kita bersikap bakhil. Bakhil dengan harta kita. Bakhil itu bahasa Indonesianya Pak? Pelit. Karena bakhil itu sebenarnya bahasa Arab, tapi kayaknya sudah jadi bahasa Indonesia kayaknya. Ya, pelit. Ya. Bakhil itu termasuk penyakit hati yang sangat buruk. Seperti dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini. Beliau bawakan sebuah hadis dari Abu Zubair yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bercerita, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada kami, "Man sayyidukum ya Bani Salamah?" Bertanya kepada kabilah Bani Salamah. "Siapa pemimpin kalian wahai Bani Salamah sekarang?" Qulna Juddu bin Qais. Pemimpin kabilah kami, kepala suku adalah Jud bin Qais. Ala anna nubakhiluhu. Akan tetapi kami semua memandang pemimpin kami itu adalah orang yang sangat pelit. Kepala suku pelit. Qal, maka Rasulullah mengatakan, wa ayyuda'in adwa minal bukhli. Bal sayyidukum Amr bin al-Jamuh. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya dibandingkan bakhil, kata Nabi. Langsung spontan Nabi mengatakan, bal sayyidukum Amr bin Jamuh. Sekarang pemimpin kalian yang pantas untuk kalian adalah Amr bin Jamuh. Seorang sahabat dari kabilah Bani Salamah yang sangat dermawan. Ya. Inilah kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ya, ketika ada kepala suku yang sangat bakhil kepada rakyatnya, maka Nabi gantikan kepala suku itu dengan yang tidak bakhil. Setelah Nabi mengatakan wa ayyudain adwa minal bukhli, tidak ada penyakit yang paling berbahaya dibandingkan bakhil. Jadi bakhil itu adalah penyakit hati yang sangat buruk. Apakah yang disebut bakhil? Para ulama mengatakan yang dinamakan bakhil itu adalah seseorang yang tidak mau memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya, sementara dia bisa memberikannya, baik itu kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada suami, kepada orang fakir, kepada orang miskin. Siapa saja yang punya hak
untuk mendapatkan bagian harta yang kita miliki sesuai dengan kemampuan yang bisa kita berikan, kok kita tidak memberikan kepadanya, maka kita masuk dalam kategori bakhil. Dan bakhil tadi adalah penyakit yang paling buruk. Nabi sampai menggantikan kepala suku yang bakhil diganti dengan yang dermawan. Ya. Nabi SAW bukan hanya bicara, bukan hanya menyuruh orang lain, akan tetapi beliau sendiri mencontohkan bagaimana kedermawanan beliau Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah meriwayatkan sebuah hadis mengatakan, "Masu'ilan nabiyyu an syai'in qad faqala la." Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu oleh orang lain, kemudian beliau mengatakan enggak. Jadi Rasulullah itu setiap ada orang yang minta kepada beliau, kalau beliau punya pasti diberi. Ini seperti yang pernah kita sampaikan pada riwayat sebelumnya. Ada satu hadis pada riwayat sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pernah pada suatu hari ada beberapa orang datang kepada Nabi minta bantuan. Nabi kasih. Yang pertama pulang, datang yang kedua minta lagi, Rasulullah kasih. Yang kedua pulang, datang yang ketiga minta lagi, Rasulullah kasih. Sampai habis semua yang dimiliki Rasulullah di dalam rumahnya tidak tersisa. Inilah kedermawanan Nabi SAW. Akan tetapi ingat, Nabi memberikan batasan. Semuanya diberi sesuai dengan haknya. Ya. Kita sebagai kepala rumah tangga punya istri, istri kita punya hak. Kita juga punya anak, anak kita punya hak. Kita punya orang tua punya hak. Kita punya kerabat, kerabat kita juga punya hak. Kita punya tetangga, tetangga kita punya hak. Kalau kita memiliki sesuatu yang menjadi hak mereka, kok kemudian kita tidak memberikan, maka termasuk bakhil. Pernah ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, ya, yang mengadukan tentang suaminya yang tidak mau memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian wanita tersebut bertanya kepada Nabi, bolehkah saya mengambil apa yang saya butuhkan untuk diri saya dan untuk anak saya tanpa sepengetahuan suami saya? Maka Nabi mengatakan, ambillah dari suamimu apa yang bisa untuk mencukupi dirimu dan anakmu. Sampai-sampai seorang istri ketika suaminya tidak memberikan kecukupan kebutuhan istrinya sementara suaminya bisa memberikan, itu sampai Nabi mengizinkan suami istri tersebut mengambil harta suaminya untuk mencukupi kebutuhan dirinya dengan catatan tidak berlebihan. Ya. Bahasa kasarnya apa Pak itu? Mencuri bahasa kasarnya. Istri mencuri duit suaminya, boleh nggak? Nanti dulu, bolehnya untuk apa dulu? Ibu-ibu jangan pakai aji mumpung juga kan gitu ya. Kapan seorang istri boleh ngambil uang suaminya? Ibu-ibu, berdasarkan hadis tadi, kalau suaminya tidak mau memberikan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan untuk istri dan anaknya, sementara suaminya bisa memberi, punya, maka boleh si istri mengambil uang suaminya tanpa izin, dengan catatan apa? Kata Nabi, ma yakfiki wa waladik, sebatas yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Pertanyaannya, boleh nggak ibu-ibu yang pengen beli gelang, kalung, ya kan, ATM suaminya diambil, terus apa, nomor PIN-nya dihafalin, pas suaminya lagi pergi, kartu ATM-nya ditinggal di rumah, diambil, dibawa ke ATM, ngambil sebanyak-banyaknya untuk beli perhiasan, untuk beli pakaian. Ya, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Bolehnya sebatas apa? Sebatas kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari, bila suaminya tidak mau memberikan sementara suaminya punya, alias suaminya bakhil tadi. Ya, sampai demikian.
Sampai-sampai Rasulullah memberikan rukhsah bolehnya seorang istri mencuri harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika suami tidak mau memberikan. Ya. Jadi kebakhilan seorang suami itu menjadikan istri boleh mengambil harta suami tanpa izin suami. Subhanallah. Ini menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan bahwasanya setiap orang itu memiliki hak kepada kita. Harta yang kita miliki memang itu milik kita, tapi ingat di sana ada orang-orang yang punya hak untuk mendapatkan bagian dari harta kita tersebut. Jadi jangan mentang-mentang duitku sendiri, saya dapatkan dengan keringatku sendiri. Ya memang benar, akan tetapi ingat itu semua yang memberi Allah. Kita ingat dulu waktu kita lahir nggak punya apa-apa. Ya. Kemudian Allah bimbing, Allah beri akal pikiran kita. Kemudian Allah bimbing dengan akal, melalui akal pikiran kita supaya kita bisa bekerja dan seterusnya, itu dari Allah semuanya. Kalau Allah tidak memberikan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sehingga sebenarnya harta yang kita miliki, satu adalah nikmat dari Allah, dua adalah amanah. Demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini, pembacaan hadis Al-Adabul Mufrad, atau membacakan sebagian hadis-hadis yang ada dalam kitab Adabul Mufrad, walaupun judulnya sebenarnya dalam bab Al-Bukhl. Judul babnya sebenarnya bab tentang bakhil. Akan tetapi judul yang di pamflet mungkin beda ya. Judulnya mau engkau kemanakan hartamu. Intinya, kesimpulannya adalah harta yang kita miliki itu harus kita tasarrufkan pada jalan yang benar. Kita harus memberikan haknya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta yang kita miliki, baik itu anak istri, suami, orang tua kita, orang-orang miskin, dan juga untuk sebesar-besarnya. Ada pertanyaan? Monggo Pak, silahkan Pak. Ya. Kemudian untuk kita miliki itu masa waktunya tepat atau gimana caranya supaya benda yang kita menjadi milik kita. Ya. Jazakallah khairan, pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaan yang pertama tentang jenis pekerjaan apa yang paling baik, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu alam bisawab. Saya belum mendapatkan penjelasan yang secara gamblang yang menerangkan profesi apa yang paling bagus, yang paling baik menurut sunnah, pekerjaan apa yang paling baik menurut sunnah. Karena di sana para ulama berbeda-beda pendapat tentang masalah itu. Kalau kita melihat para sahabat Nabi, itu pekerjaan mereka bermacam-macam. Ada yang berdagang, ada yang berkebun, ya, ada yang buruh tapi jarang. Para sahabat Nabi macam-macam pekerjaannya. Intinya, yang dipuji di dalam hadis itu adalah seseorang mau bekerja, tidak bergantung kepada orang lain. Itu intinya. Yang tercela di dalam Islam adalah orang yang mampu bekerja, mampu mencari nafkah, tapi tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, kemudian meminta-minta. Itu yang tercela. Sampai-sampai dalam satu hadis disebutkan tentang keutamaan orang yang bekerja, mencari nafkah, menghidupi dirinya dengan keringatnya. Dicontohkan oleh Nabi SAW adalah seorang yang setiap pagi pergi ke hutan, ya. Tiap pagi pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian dipikul dengan punggungnya, kemudian dia makan dari hasil menjual kayu bakar,
dia lebih baik dibandingkan orang yang meminta-minta. Maka hadis tersebut mengajarkan kepada kita harus bekerja. Islam mengajarkan kepada kita harus mencari nafkah. Pertanyaannya, pekerjaan apa yang sebaiknya kita pilih? Jawabannya, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita. Yang penting jalannya halal. Sehingga saya tidak bisa menjawab profesi apa yang paling bagus. Menjadi pegawai, karyawan, atau wira swasta, atau petani, kebun. Saya tidak bisa menjawab, Pak. Yang jelas Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bekerja. Dan kita harus semangat ketika bekerja, optimis. Apapun pekerjaan kita yang penting halal. Monggo yang mau jadi pedagang silahkan jadi pedagang yang baik. Jadi pegawai juga pegawai yang baik. Yang penting adalah jalan mencari rezeki harus jalan yang halal. Itu prinsip bagi seorang muslim. Sehingga saya tidak tahu mana profesi yang lebih bagus menurut sunnah itu yang mana. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan berdagang itu yang paling baik. Akan tetapi saya belum temukan dalil yang kuat. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat pekerjaan yang paling bagus, yang paling baik dalam Islam adalah berdagang. Akan tetapi saya belum mendapatkan dalilnya. Akan tetapi secara umum kita memiliki lapangan kerja sendiri, itu kita lebih bebas, lebih leluasa untuk mengatur diri kita. Ya. Sehingga mengatur jadwal antara bekerja dan beribadah kepada Allah lebih mudah. Contoh, misalkan kita jadi pedagang, tidak terikat dengan waktu kerja. Sehingga misalkan jam sholat zuhur kita mau berhenti, sholat gak ada yang bisa menghalang-halangi, gak ada yang ngatur. Waktu sholat asar kita tinggalkan warung kita, tutup, kemudian kita pergi ke masjid sholat asar juga tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Memang dari sisi kebebasan kita di dalam beraktivitas, menjalankan ibadah kepada Allah, itu lebih leluasa kalau kita wirausaha memang. Akan tetapi saya belum menemukan satu dalil yang menyebutkan bahwa itu adalah profesi yang paling baik dalam Islam, belum pernah mendapatkan. Allahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan fikih tentang wadi'ah, tentang titipan. Orang yang dititipi barang oleh orang lain, itu namanya wadi'ah, itu wajib menjaga barang tersebut. Semenjak barang itu diserahkan kepada kita dan kita terima, terjadi transaksi serah terima penitipan barang, maka pada saat kita menerima, kita wajib menjaga barang tersebut. Dan itu amanah. Kalau barang tersebut selama dititipkan di tempat kita ada kerusakan, yang kerusakan itu karena keteledoran kita di dalam menjaganya, maka dalam hukum fikih kita wajib mengganti kerusakan itu. Ya. Adapun berkaitan tentang yang menitipkan kemudian tidak diambil-ambil, ya, maka para ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang membatasi sekian tahun, ya, ada yang membatasi 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak diambil, ya, ada yang membatasi 2 tahun, ada yang membatasi sampai 4 tahun. Pendapat yang paling hati-hati yang saya tahu adalah kita tunggu terlebih dahulu sampai beberapa tahun, sampai benar-benar sambil kita mencari informasi keberadaan orang yang menitipkan barang tersebut, sampai kira-kira kita sudah yakin bahwa orang tersebut tidak akan mungkin mengambil barangnya, ya, maka setelah itu kita kemanakan harta itu? Kita serahkan ke Baitul Mal. Kita serahkan ke Baitul Mal. Sampai kapan? Sampai batas waktu kita yakin bahwa barang ini gak akan diambil, gak mungkin diambil sama orangnya. Tentunya kita setelah berusaha mencari informasi orangnya di mana, ya. Sampai berapa tahun? Ya, sampai batas kita yakin bahwa gak mungkin pemiliknya akan mengambil.
Sehingga tidak dibatasi berapa tahunnya. Memang ulama fikih ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan sampai 4 tahun. Ya. Pendapat yang paling hati-hati adalah kita bersabar untuk mencari informasi keberadaan pemilik barang tersebut sampai kita yakin bahwa orang tersebut tidak mungkin akan mengambil barangnya. Mungkin karena informasi itu valid bahwa orangnya sudah meninggal. Kalau sudah meninggal maka harusnya kita serahkan kepada ahli waris, akan tetapi ahli warisnya juga tidak ketemu, misalkan. Baru kalau sudah kita yakin tidak mungkin pemilik dan ahli warisnya itu mengambil barang tersebut, maka setelah itu kita serahkan barang tersebut ke Baitul Mal. Ya, Baitul Mal, tentunya kalau ada Baitul Mal yang resmi dari pemerintah, dari negara, kita serahkan kepada Baitul Mal yang resmi. Ya, kalau tidak ada, bisa melalui Baitul Mal yang ada di tengah-tengah umat Islam. Dengan catatan Baitul Mal yang benar-benar faham fikihnya dan amanah. Karena ada Baitul Mal yang tidak amanah, yang bahkan suka menyalahgunakan hartanya kaum muslimin ada. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Demikian yang bisa saya jawab, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Dan barangkali ini mewakili pertanyaan yang lain, pertanyaan yang pertama dan terakhir. Masih ada? Oke, monggo. Terakhir, G. Ya. Ya. Jazakallah khairan. Kalau sudah ada kesepakatan akad di awal, maka itu masuk dalam kaidah al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu wajib memegang persyaratan yang telah disepakati. Oleh karena itu, ketika kita dititipi barang apapun, maka lebih baik di awal ada syarat-syarat. Kita menerima titipan barang tapi dengan syarat. Maka syarat yang sudah disepakati wajib dipegang. Yang sudah disepakati wajib untuk dipegang. Karena kaidahnya al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu wajib memegang persyaratan yang telah disepakati. Itu berlaku dalam semua muamalah, dalam semua bentuk transaksi. Ya. Akan tetapi harus dibedakan. Karena di sana ada syarat-syarat yang melanggar syariat. Gitu ya. Ada syarat-syarat yang menzalimi satu pihak dari dua belah pihak yang melakukan transaksi. Maka persyaratan yang dibuat yang ada kezaliman itu tidak boleh dilakukan. Di sana ada sebuah hadis Nabi SAW, yaitu setiap syarat yang menyelisih syariat maka tidak boleh. Ya. Di antara persyaratan yang menyelisih syariat adalah persyaratan yang menzalimi salah satu dari dua belah pihak yang melakukan transaksi tertentu. Ya, contohnya misalkan antara pembeli dengan si penjual, gitu kan. Prinsipnya di dalam Islam, transaksi jual beli harus saling memberikan keuntungan, baik kepada si pembeli ataupun kepada si penjual. Si penjual harus memberikan manfaat kepada si pembeli, pembeli juga harus memberikan manfaat kepada si penjual. Akan tetapi pada prinsipnya berkaitan dengan pertanyaan, ketika seorang dititipin barang dan di awal ketika titip sudah ada kesepakatan syarat yang disepakati, ya, maka syarat itu harus dipegang selagi syarat itu tidak melanggar syariat. Ya. Adapun berkaitan dengan pertanyaan seorang
penjahit. Ada orang menjahitkan barang, menjahitkan pakaian, menjahitkan barang, menjahitkan baju. Bajunya sudah dijahit, sudah selesai, sudah jadi, ya, tapi nggak diambil. Disepakati kalau 6 bulan nggak diambil maka dianggap hilang. Nah, ini harus dilihat terlebih dahulu. Apakah barang tersebut itu sepenuhnya milik bagi yang menitipkan atau konsumen, gampangnya begitu, atau barang tersebut sebagian dimiliki oleh konsumen dan sebagian dimiliki oleh si penjahit. Nah, ini harus dilihat terlebih dahulu. Karena ingat, nanti ketika seorang konsumen itu sudah memiliki hak pada barang yang dititipkan kepada kita, mungkin sudah dibayar sebagiannya atau sudah dibayar semua, kemudian orang tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut menjadi harta waris. Ini persoalannya berkaitan dengan masalah waris. Ya. Kecuali kalau barang tersebut itu adalah barang yang statusnya barang pesanan yang si konsumen belum memiliki hak, seperti belum membayar. Maka itu sah-sah saja. Misalkan saya penjahit, ada orang datang ke saya tolong jahitkan baju ukuran saya ukur, kemudian saya jahit. Ada kesepakatan di awal, kalau sampai 3 bulan misalkan nggak diambil-ambil, maka ini saya jual kepada orang lain misalkan. Dan dia sepakat, maka sah-sah saja karena baju tersebut adalah milik saya. Dia belum punya hak untuk memilikinya karena dia belum membayar misalkan. Jadi beda, kasusnya berbeda. Dengan kasus yang tadi berbeda-beda, ada fikih tersendiri. Ya. Jadi antara orang menitipkan barang murni menitipkan dan kita sebagai orang yang sekedar statusnya sebagai orang yang dititipi, tempat penitipan saja. Beda dengan tatkala kita itu memiliki bagian barang yang dititipkan, sebagaimana yang menitipkan memiliki bagian hak dari barang yang dititipkan. Itu nanti urusannya berbeda. Ya, berbeda lagi urusannya. Maka ketika kita membuat persyaratan-persyaratan dalam transaksi, dalam muamalah transaksi tertentu, memang syarat yang kita buat harus selalu kita lihat apakah ada pelanggaran syariat ataukah tidak. Termasuk bentuk pelanggaran syariat adalah menzalimi pihak lain. Ya, karena prinsip dalam transaksi di dalam Islam adalah tidak ada kezaliman. Tidak boleh ada unsur menzalimi orang lain. Ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.